Sidang pledoi atau pembelaan dengan terdakwa Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu siang. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Denny Arsan Fatrika bersama dua hakim anggota Purwanto S. Abdullah dan Alvis Setiawan. Pledoi atau nota pembelaan dibacakan sebagai tanggapan atas tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Tom Lembong dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Tom menyetujui impor gula tanpa melalui rapat koordinasi antar kementerian yang diduga merugikan keuangan negara hingga 578,1 miliar rupiah. Kuasa hukum Tom Lembong menilai bahwa tuntutan jaksa mengabaikan fakta persidangan dan tuntutan jaksa tidak terbukti. Kuasa hukum berharap majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk mengambil keputusan. Thomas Trikasih Lembong menjalani sidang pledoi atas dugaan korupsi importasi gula saat masih menjabat Menteri Perdagangan. Pada sidang yang ke-20 ini, Tom Lembong berharap agar majelis hakim bisa memutuskan dengan objektif dan juga adil demi kepastian hukum. Sementara kuasa hukum Tom Lembong Arief Yusuf Amir pun memberikan penjelasan bahwa ini merupakan keputusan besar yang harus diambil secara objektif. Pasalnya, banyak poin tuntutan yang dikeluarkan dan dirasa kurang relevan bisa menjadi sorotan, bahkan kemungkinan bisa menjauhkan investor karena adanya ketidakpastian hukum. Ini kan belum selesai, kita tunggu sampai vonis, ya. Tapi menjelang vonis tentunya peran kami, ya, terdakwa maupun penasihat hukum kami adalah menyampaikan pandangan-pandangan, ya kan, dan pengamatan-pengamatan, ya, fakta-fakta atau menggarisbawahi menekankan fakta-fakta yang kami anggap relevan, ya. Dan kita lihat bagaimana penilaian majelis, ya. Tapi ya, saya pribadi sih merasa lega, ya, pada saat ini karena setelah kurang lebih sudah 20 kali persidangan, seperti saya sampaikan sebelumnya waktu saya diperiksa sebagai terdakwa, ya, saya juga manusia kan, saya juga pernah ragu, ini jangan-jangan ada sesuatu yang salah, ya, jangan-jangan memang ada sesuatu yang keliru, ya, dari sisi saya saat itu, ya. Tapi setelah 20 kali persidangan, ya, saya lega bahwa kita tidak menemukan kesalahan, kekeliruan, ya kan, penyimpangan, pelanggaran, ya. Maka dari itu tadi penasihat hukum saya meminta kepada majelis agar memutuskan seadil-adilnya. Putusan ini tidak hanya berdampak kepada Tom Lembong. Putusan ini berdampak kepada kita semua, rakyat Indonesia. Kalau saja orang seperti Tom Lembong dapat dihukum sedemikian rupa dalam perkara ini, apalagi semua rakyat yang tidak punya pendidikan, yang tidak punya kemampuan ekonomi, yang tidak punya koneksi, akan bagaimana hukum di negara ini? Itu pertama. Lalu yang kedua, ini kaitan dengan investor asing, investasi. Karena begitu diberikan putusan bersalah, maka investor akan berpikir tidak adanya kepastian hukum di negara ini. Bagaimana semua sudah ada izin, sudah melalui prosedur, dan tujuannya adalah untuk kebaikan, tapi malah dihukum. Ke depan para investor akan takut untuk investasi di Indonesia. Itu akibatnya.